Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Ibu Julianto SIMSI AK selaku dosen pembimbing utama saya. Yang terhormat Made Ari Wahyumi SIMSI selaku dosen pembimbing kedua saya. Dan yang terhormat Ibu Igusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi SIMSI selaku dosen penelaah saya. Perkenalkan, nama saya IKD Febriana, NIM 17170511192, dengan judul penelitian yang saya angkat yaitu pengaruh asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, kepuasan kerja, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, studi kasus pada koperasi serba usaha di Kabupaten Gianyar. Adapun latar belakang dari penelitian saya yaitu kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok secara sengaja yang berdampak dalam laporan keuangan dan mengakibatkan terjadinya kerugian bagi entitas atau pihak lain. Kecenderungan kecurangan merupakan kesengajaan untuk melakukan tindakan penghilangan atau penambahan jumlah tertentu sehingga terjadi salah saji dalam laporan keuangan. Organisasi yang memiliki kecenderungan kecurangan paling tinggi adalah organisasi yang bergerak di bidang keuangan atau pada lembaga keuangan. Dampak yang akan terjadi akibat adanya kecurangan adalah perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat signifikan. Kecurangan biasanya disebabkan karena perusahaan ingin laporan keuangan terlihat baik. Banyak lembaga yang melakukan praktik kecurangan, baik pada sektor publik maupun sektor swasta. Bahkan di daerah Bali sendiri, tidak sedikit terjadi kecurangan pada lembaga keuangan, salah satunya yaitu pada lembaga keuangan koperasi. Di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Gianyar, banyak terdapat koperasi termasuk koperasi serba usaha. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar, terdapat 1.257 unit koperasi di Kabupaten Gianyar dengan jumlah koperasi serba usaha sebanyak 633 koperasi. Dalam perkembangannya, koperasi mengalami berbagai masalah yang terjadi. Sebanyak 286 unit koperasi sekarat atau tidak aktif per Februari 2021. Salah satu kasus yang terjadi pada koperasi serba usaha di Kabupaten Gianyar yaitu pada koperasi serba usaha Gri Anyar Sariboga, di mana kasus yang terjadi pada koperasi tersebut melibatkan manajer koperasi yang diduga melakukan penggelapan dana nasabah sejumlah 5 miliar lebih. Dana tersebut diduga digunakan oleh oknum tersebut untuk keperluan pribadi, dan oknum tersebut yang dimaksud pun telah mengakui perbuatannya dan menyerahkan sejumlah asetnya untuk menggantikan dana tersebut. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, adanya kasus kecurangan yang terjadi pada koperasi serba usaha yang ada di Bali. Salah satunya terjadi di Kabupaten Gianyar, yaitu pada koperasi serba usaha Gri Anyar Sariboga. Yang kedua, kecurangan yang dilakukan oleh manajer koperasi yang menggelapkan uang nasabah sebesar 5 miliar lebih. Ketika nasabah ingin menarik tabungan, pihak manajemen beralasan bahwa uang nasabah tidak bisa ditarik karena banyak anggota yang tidak bisa membayar kredit akibat pandemi saat ini. Selanjutnya, pembatasan masalah. Untuk membatasi masalah agar tidak meluas, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti pada variabel yang digunakan, yaitu asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, dan kepuasan kerja, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi serba usaha. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi serba usaha? Yang kedua, apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi serba usaha? Yang ketiga, apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi serba usaha? Dan yang keempat, apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi serba usaha? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi serba usaha. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi serba usaha. Yang ketiga, untuk menganalisis
pengaruh kepuasan kerja terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi serba usaha. Dan yang keempat, untuk menganalisis pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi serba usaha. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat ini secara umum diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait pengaruh asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, kepuasan kerja, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi serba usaha. Selanjutnya, manfaat teoritis. Yang pertama, bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan serta memberikan pemahaman tentang judul penelitian yang diteliti. Selanjutnya, bagi Universitas Pendidikan Ganesha, dapat menambah preferensi dan pembendaharaan perpustakaan Uniksa Singaraja, serta pengetahuan bagi pembaca tentang pencegahan kecenderungan kecurangan pada koperasi serba usaha. Selanjutnya, bagi koperasi serba usaha, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan bahan masukan mengenai peran penting pengungkapan kecurangan akuntansi. Dan yang terakhir, bagi mahasiswa, diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, teori fraud triangle. Konsep fraud triangle pertama kali dikemukakan oleh Donald L. Creasy pada tahun 1953. Secara umum, kecurangan mempunyai 3 sifat seperti yang diungkapkan dalam fraud triangle, di mana kondisi yang umum hadir pada saat terjadinya fraud yaitu tekanan atau pressure, pembenaran atau rationalization, dan kesempatan atau opportunity. Yang kedua, teori atribusi. Teori ini dikembangkan oleh Fred Heider yang mempelajari mengenai proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Perilaku seseorang oleh kombinasi antara kekuatan internal dan eksternal. Menurut Utami 2019, teori atribusi merupakan dari penjelasan cara-cara manusia menilai orang secara berlainan tergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Selanjutnya, kecurangan atau fraud. Kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan pribadi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tindakan tersebut dilakukan dengan menutupi kebenaran, penipuan, manipulasi, kelicikan, atau mengelabui yang dapat berupa salah saji atas laporan keuangan, korupsi, dan penyalahgunaan aset. Selanjutnya, asimetri informasi. Menurut Setiawan 2015, asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi antara pihak dalam perusahaan mengetahui informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak luar perusahaan. Kesenjangan informasi antara pihak investor dengan pihak pengelola akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan tindakan kecurangan tersebut. Selanjutnya, kesesuaian kompensasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesesuaian memiliki arti perihal sesuai, keselarasan, atau kecocokan. Sedangkan kompensasi memiliki arti imbalan berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Dengan demikian, kesesuaian kompensasi merupakan kecocokan atau kepuasan bagi karyawan atau pihak internal perusahaan terhadap suatu balas jasa yang diberikan baik berupa upah, gaji, ataupun insentif. Selanjutnya, kepuasan kerja. Menurut Dewi 2017, kepuasan kerja merupakan sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini mencerminkan oleh norma kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja diartikan sebagai hal yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan yang dirasakan oleh karyawan dalam memandang pekerjaannya. Selanjutnya, moralitas individu. Menurut Dewi 2017, moral berasal dari kata Latin yaitu mores. Mores berasal dari kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Sehingga moral dapat diartikan sebagai ajaran kesusilaan yang memuat ajaran tentang baik buruknya perbuatan. Selanjutnya, koperasi. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yaitu sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang
atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, Setiawan 2015, yang kedua, Aryati 2015, Firmayani 2017, yang keempat, Yagnya 2017, yang kelima, Dewi 2017, yang keenam, Wijaya 2017, yang ketujuh, Parmini 2017, yang kedelapan, Astuti 2018, yang kesembilan, Putri 2018, yang kesepuluh, Utami 2019, yang kesebelas, Aryani 2019, dan yang terakhir, Anggreni 2020. Selanjutnya, kerangka berpikir. Yang pertama, asimetri informasi berkaitan dengan kecenderungan kecurangan akuntansi. Yang kedua, kesesuaian kompensasi berkaitan dengan kecenderungan kecurangan akuntansi. Yang ketiga, kepuasan kerja berkaitan dengan kecenderungan kecurangan akuntansi. Dan yang keempat, moralitas individu berkaitan dengan kecenderungan kecurangan akuntansi. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis 1, asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Hipotesis 2, kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Hipotesis ketiga, kepuasan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Hipotesis yang terakhir, moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Selanjutnya, metode penelitian. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan penelitian kuantitatif, di mana dalam pengumpulan data diperoleh dari penyebaran kuesioner, pengambilan sampel yang tepat untuk memperoleh data yang diperlukan dengan penentuan kriteria yang sesuai dengan variabel penelitian. Selanjutnya, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan pada koperasi serba usaha di Kabupaten Gianyar. Selanjutnya, populasi. Jumlah populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 633 unit koperasi. Sampel. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 83 unit koperasi serba usaha. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner diberikan kepada responden yaitu semua ketua koperasi serba usaha yang berada di Kabupaten Gianyar dengan harapan dapat memberikan respon atau tanggapan yang dituangkan dalam daftar-daftar pertanyaan. Selanjutnya, instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala yang digunakan yaitu skala Likert. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, uji kualitas data, yaitu menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya, uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang selanjutnya, uji hipotesis menggunakan uji regresi linear berganda, uji T, dan uji koefisien determin R kuadrat. Sekian pemaparan presentasi dari penelitian yang saya teliti. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.